Halo semuanya, hari ini seperti yang saya janjikan, kita akan membuat donat raksasa sebesar 120 kg. Ayo pergi. Ayo pergi ke toko. Kita membeli 6 liter mentega, 40 kg tepung, 40 kg gula, banyak bungkus damar wanginya, baking powder, kanji, dan berbagai pewarna. Lalu juga stroberi beku. Delapan kg susu kental, 2 kotak telur ayam, dan letakkan semuanya di kasir. Ya, semua produk ini berharga $356. Kami mulai menyiapkan adonannya dengan kita buka kotak dulu. Lalu keluarkan telurnya. Dengan kita lubangi menara telur ayamnya, kita masukkan 2 wadah plastik. Sekarang kita pisahkan setiap telur menjadi kuning dan putihnya. Ya, tidak ada yang rumit, tetapi kita miliki 630 diantaranya. Butuh 2 jam untuk memisahkan mereka. Selesai, kita telah sepenuhnya mengisi wadah. Sekarang kita ambil 3 mangkuk besar. Ambil kuning telur yang segelas kukur, dan tuangkan jumlah yang sama ke dalam mangkuk. Sekarang kita butuhkan gula. Kami buka karungnya. Kami tuang 40 kg gula ke dalam mangkuk. Kami juga tuang 1 liter air. Lalu campur dengan mixer besar ini. Adonan harus bertambah volumenya dan menjadi putih. Sekarang kita perlu 6 liter minyak. Lalu kita buka. Dan tuangkan jumlah yang sama ke setiap cekungannya. Tapi apakah jenis adonan sana tanpa tepung? Kami buka. Dan 40 kg yang tersebar di cekungan. Untuk membuat bulan adonan, kita tambahkan baking powder. Kami buka dan menaruh 0,5 kg. Dengan tepung di masing-masing, sekali lagi kita campur dengan baik dengan mixer konstruksinya. Dalam proses ini kita tambah air. Dan mari kita beralih ke putih ayam. Kita butuh 4 mixer dan 1 combiner. Kami ambil bagian putih dengan gelas ukur dan menempatkan tepat 300 ml ke dalam mangkuk mixer. Dan untuk mixer kita mengukur setengahnya, masing-masing 150 isi mereka. Lalu nyalakan. Saat ini kita miliki 5 porsi pemukulan putih pada sama yang sama. Kami menunggu mereka untuk menjadi bosa. Dalam 2 mangkuk, kita kirim putih dari 4 mangkuk kecil. Dan dalam mangkuk ketiga, mangkuk dari gabungan. Dengan hati-hati gunakan spatula untuk gabung busa ini ke dalam adonan untuk bertahan gelembung udara sebanyak mungkin. Kami membuat ban berjalan mini ini, dan sementara satu orang mengukur dan mencampur putihnya, orang lain yaitu kita mencampur ke dalam adonan dan selama 3 jam.
Ini dia, adonan akhirnya siap. Ini jauh lebih cair. Satu-satunya cara untuk membuat donat besar adalah dengan memanggangnya dalam cetakan khusus. Ini terlihat seperti buatan pabrik. Tapi kita buka mentega di kaleng, semprotkan dalam bagian dalam. Lalu kami tempelkan perkamen di atasnya. Kita perlu menutupi seluruh cetakan dengan ini. Dan akhirnya tuangkan adonan dari ketiga mangkuk kita ke dalam cetakan. Selesai. Kita memanggang adonan di oven besar ini. Semuanya beratnya 150 pound dengan buah kikue. Kami membawanya ke dalam oven. Dengan didorong masuk. Tapi tidak semua cetakan perlu diangkat. Dan letakkan di rem dengan bantalan di bawahnya. Sekarang Anda dapat membongkar konstruksi ini dengan mudah. Nyalakan pembakarnya, tutup oven, dan kita jaga suhu pada 160 derajat. Tiap 2 jam kita akan sedikit membuka pintu dengan tarik talinya dan putar cetakan agar adonan akan memanggang secara merata. Dan sementara donat dipanggang, buat krim yang akan masuk ke dalam. Temukan stroberi beku, tuang ke dalam panci besar. Taruh di atas kompor. Dalam setengah jam, stroberi akan mencair dan kehabisan jus. Kami tambahkan 2 kg gula. Dengan kita kocok dengan blendernya. Lalu kita butuhkan susu kental, potong melalui foil, dan peras susu kental dalam pancinya. Lalu cetak 2 kg pati. Tuangkan ke dalam pancinya. Lalu aduk sampai rata. Gunakan kocokan untuk memecah benjolan sebanyak mungkin. Lalu kita tambahkan pewarna merah muda dengan diaduk. Lalu kita tuangkan campuran ini ke dalam campuran stroberi. Aduk lagi, lalu mulai menebal. Kita butuh puding tebal seperti ini. Dan dengan tas khusus untuk vakum ini, kita potong sekitar 1 meter. Kami buka gulungan ini dengan panjang. Dan 3 kantong panjang seperti ini yang disolder bersama menjadi besar 1 besar. Anda dapat 1 tas kue besar ini, dan kita potong ujungnya. Lalu kita dorong melalui tabung besinya, memperbaiki dengan ikatan plastik. Dengan kita potong bahan kelebihannya, kami isi tas dengan krim berinya. Ya, ini semua sudah diisi. Mari kita beralih ke glasirnya. Untuk melakukan ini, kita potong banyak lemon menjadi 2. Dengan mesin khusus ini, kita remas jus dari mereka. Dan lalu remas jus sampai maksimal. Jauh lebih nyaman dan lebih cepat daripada tangan. Selesai. Kita dapat mangkuk jus lemon asam.
Mari kita warnai ini dengan merah muda. Hal kedua yang kita butuhkan untuk isi icing adalah gula bubuk. Banyak gula bubuk, kami buka, dan masukkan ke dalam mangkuk besar. Lalu kita tuangkan ke dalam jus lemon berwarna batch ini dengan aduk. Dengan kita capai campuran glasir tebal ini, untuk langkah persiapan terakhir, kita buka damar wanginya. Ya, ini sangat padat. Jadi kita masukkan ke dalam microwave. Jauh lebih lembut saat dipanaskan. Dalam 4 briket damar brangi yang menambahkan warna yang berbeda. Aduk dengan tangan sampai semua pewarnaan yang tergabung. Selesai, transfer ke bentuk perseginya, lalu tekan damar wangi dengan tangan. Ulangi hal yang sama dengan setiap warna. Kemudian kita hanya dipotong menjadi strip seperti ini. Ya, kita miliki taburi diperbesar seperti ini. Potong semua warna dengan cara ini. Donat sudah matang. Kami keluarkan dari oven dan bawa ke studio. Untuk dapat membaliknya, kita pasang penutup khusus di atasnya. Lalu kita pasang. Balikkan. Buka kunci pengencangnya. Angkat formulir. Robek semua perkamen yang tidak perlu. Sekarang kita pindahkan ke meja. Bentuknya sedikit salah, tapi terlihat seperti donat. Kami dorong semua melalui kantong kue, dan dorong lebih banyak krimnya. Dan sekarang frostingnya. Tuang saja ke seluruh bagian atas donat. Satu hal terakhir, taburkan warna-warni ini. Selesai. Seperti yang dijanjikan, kita membuat donat sebesar 120 kg. Dan butuh waktu 3 hari untuk membuatnya. Saya pikir ini layak untuk Anda like, dan Anda berlangganan salurannya. Mari kita potong, dan lihat apa yang ada di dalamnya. Hanya ada banyak krim. Mari kita coba sepotong. Halo semuanya, saya pikir sudah banyak orang telah mencoba Kinder Bueno biasa semacam ini. Mari kita buat lebih besar. Kita akan membuat yang persis sama ini, hanya saja dengan ukuran yang sangat besar, tapi pertama kita perlu mencoba aslinya. Di luarnya ada coklat, lalu lapisan waffle dengan pasta kacang. Nah, krimnya sendiri yang paling mantap ini. Hal pertama yang kita butuhkan adalah bentuk yang sangat besar. Ayah saya akan membuat ini dengan pipa besar ini. Dengan menggunakan pipa pengukur, kita mengukur 1,20 meter. Dan kita tandai dengan spidol. Dari samping kita bor lubang dengan obeng.
Dan potong pipa dengan gergaji ukir ini. Sekarang kita gambar. Dan potong menjadi 2 bagian. Kita akan membuat stand dari kayunya. Dan melakukan ini, kita potong papan besar menjadi 2 bagian. Melingkari diameter luar pipanya, dan potong dengan gergaji ukir. Dengan amplas ini, kita rombongkan semua gerinda. Kita perlukan 2 perincian seperti ini. Kita letakkan papan lebar di antara keduanya, dan kencangkan semuanya dengan skrup. Dua setengah lingkaran besar juga diukir dari kayu, dan 3 yang lebih kecil, tetapi pada yang sama lebarnya 2 kali lipat. Kita letakkan setengah pipa dari dudukan. Kita lumasi setengah lingkaran besar, dan masukkan ke dalam pipanya. Selain itu, kita perbaiki dengan skrupnya. Kita letakkan bagian yang hilang. Dan kerangka ini sudah siap. Tapi untuk digunakan, kita ambil setengah mu kecilnya. Dan kita bungkus dengan cling filmnya. Selesai. Bentuk yang sama disiram dengan minyak. Kita oleskan di dinding. Dan rekatkan perkamennya. Kita letakkan semuanya kembali pada tempatnya. Mari kita mulai masak dengan kacang. Ada 20 kg di sini. Kita pindahkan kini penggiling daging. Dan menggiling dari kensel kecil ini. Sekarang kita ambil rasanya, gula, dan coklat. Kita kumpulkan 1 kilo kacang yang dihancurkan. Nyalakan melange-nya dan tertidur. Ngomong-ngomong, pada awalnya saat mengering kita berhenti. Karena itu kita bantu. Kemudian tambahkan gula dan coklat bubuk. Setelah sekitar 40 menit, kita dapatkan pasta coklat kacang. Miringkan alat putar ini, dan masukkan semua pastanya ke dalam wajan. Jadi kita telah ubah 1 kilonya kacang menjadi pasta. Aduknya. Setelah itu, kita untuk waffle, kita pecahkan 48 butir telur menjadi buah gator. Tambahkan 3 kilo gula. Untuk aroma gula vanilanya. Setelah itu kita beralih ke minyak. Potong 1,5 kilo, masukkan ke dalam panci, dan juga 1 kg margarinnya. Kita letakkan semua ini ke kompor. Kita perlu lelehkan, dan tuangkan ke dalam wadah gastronya. Kocok campuran menjadi halus. Tetap tuangkan 3 kilo tepung. Dan akhirnya aduk adonan. Selesai. Kita ambil dengan sendok dan masukkan ke dalam waffle iron ini. Kita tutup. Dan setelah 3 menit sudah siap. Anda bisa mendapatkannya. Lalu kita lihat pasta kacangnya dan sebarkan lapisan tebal di atas waffle.
Kita rekatkan dalam cetakan. Dan seperti ini, seperti badan berjalan. Dan sementara kita panggang wafelnya 4 sertik waffle sekaligus. Yang keduanya masukkannya ke dalam cetakan sampai terisi penuh. Kita beralih ke krim. Kita membuka telur ayam botolannya dan tuangkan ke dalam mangkuk. Ada 20 telur di dalam setiap botolnya dan kita butuh dalam 10 dari mereka. Tuangkan 3 kilo tepung dan campur semuanya dengan mixer halus. Kita hanya membuat pengental ini dan kita akan masak krim dalam panci yang sangat besar. Kita keluarkan banyak susu dari lemari es. Kita buka dan tuangkan ke dalam panci. Kita taruh di atas kompor, tutup dengan penutup, dan nyalakan gas. Segera setelah susu dipanaskan, tambahkan 12 kg gula ke dalamnya. Dan campur dengan mixer konstruksinya. Tanpa henti mengaduk, tuangkan pengental ke dalam arian tipisnya. Anda juga perlu mencairkan 3 kg mentega. Tuangkan ke dalam krimnya. Ini sisa kacang yang dihancurkan. Dan campur krim ini ke dalam sampai halus. Sudah menebal, tuangkan ke dalam cetakan. Ratakan dengan waffle dengan sisa pasta kacangnya dan taruh di atas krimnya. Selesai, kita letakkan formula ke dalam freezer. Dua hari kemudian, semuanya membeku. Karena itu, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita cetak coklat susu dan letakkan ke dalamnya. Setelah kita letakkan ini ke marmite, perlu dinyalakan agar mulai memanas, dan aduk terus, lelehkan coklatnya. Ini jadi cair, tetapi untuk membuatnya lebih baik di bar, kita akan menambahkan mentega. Setelah itu kita campur. Sekarang jauh lebih cair. Saatnya mengeluarkan formula dari freezer. Kita transfer coklat airnya ini ke waffle. Lalu kita oleskan. Jadi sampai kita menutupi seluruh pengembangan dengan coklatnya, kita tambahkan lebih banyak coklat ke marmite-nya. Lalu letakkan selembar chipboard ini di atas palangnya, dan tekan sekuat mungkin dengan stretch filmnya. Pertama, kita turunkan formula ke lantai. Dan balikkan di atas bukit yang dilapisi filmnya. Film peregangan ini bisa dilepas. Angkat cetakan dengan hati-hati. Sobek perkamennya.
Buka plastik di sekitar setengah lingkaran kayunya. Kita pasang sekrup sedapat ini dalamnya. Dan kita hapus film ini sendiri. Dan dalam coklat ekstra ini sudah meleleh. Oleh karena itu, kita sendok coklat susunya dengan gelas ukur dan tuangkan batangan ini di atasnya. Satu lapisan lagi. Dan biarkan coklat ini membeku. Setelah mengulanginya hanya potongan tipis coklat hitam ini. Oleh karena itu, taruh mangkuk di atas penangkas suapnya, masukkan coklat hitam ke dalamnya. Dan aduk terus, lalu kita lelehkan. Coklat cair sudah dituangkan ke dalam tong-tong kue ini. Dan kita tuangkan batangan ini. Selesai, Kinder Bueno raksasa ini akhirnya sudah siap. Saya pikir ini ternyata sempurna. Baiklah, mari kita potong sepotong ini.